salah satu hal yang membentuk lu untuk mengetahui, mengenal saya ingin melakukan apa, bener nggak? Iya benar. Oke. Kemudian yang membantu lu mengenal saya ingin menjadi orang yang seperti apa, atau bahkan gue tanya lu ingin menjadi orang yang seperti apa? Waktu itu waktu itu mikirnya gitu, waktu itu mikir itu terlepas apa yang mau dilakukan gitu kan, tapi saya ingin menjadi orang yang seperti ini, gitu. Itu seperti apa dulu mikirnya? Mikirnya dulu kayak nggak sekompleks sekarang sih, arahnya kemana ini. Cuma kayak waktu kecil itu kayak kelihatan keren aja. Jadi awalnya dari situ kebentuk pattern yang aku bilang kayaknya kapasitasku tuh di sini. Jadi kayak menganalisis kelemahan dan kelebihan tadi. Selama misalnya tadi aku tahu kelebihanku di public speaking, tapi jalanku untuk ngebentuk diri itu harus begitu, ya aku cari solusinya untuk menyelesaikan problem yang satu itu. Dan ya dari situ aku rasa bahwa pasti akan selalu banyak keinginan-keinginan yang lain ya Mas. Karena entah tuntutan yang nggak sesuai dengan yang terjadi hari ini lah. Kadang kita tuh kayak terlalu menginginkan ini tapi kepentok dengan realita juga. Tapi yang aku tetap jalankan sampai hari ini kayak selalu punya prinsip sih Mas. Selalu punya keyakinan, dan keyakinan itu yang bikin aku bertahan sampai hari ini melakukan sesuatu yang harus kulakukan. Kayak pertama ingin selalu beda aja dari orang lain, itu pikiran ide dasar yang pertama lah. Jadi nggak mau terlihat sama ya, meskipun sama tuh nggak masalah, tapi pengen terlihat beda aja karena aku merasa dari awal kita udah unik sebagai manusia, masa sih kita mau jalan yang sama. Jadi ya dari situ, dari perbedaan itu aku coba cari apa ya yang sesuai dengan diri saya sendiri. Nah ternyata ketemulah bahwa diri saya ini ternyata bisa maksimalin di bagaimana cara komunikatifnya, bagaimana di konten, dan sampai sekarang aku coba akumulasi itu semua sih. Oke. Dan gue lagi mikir juga ya, karena tadi gue masih ya sangat tertarik tadi juga sama yang sebelumnya lo sampaikan juga. Jadi prosesnya kan lo bukan menemukan, jadi menemukannya mau jadi apa kemudian dibentuk ke arah sana. Sedangkan lu sendiri saat ini, nah kalau ditanya kedepannya ingin lu bentuk seperti apa yang mau lakukannya, dan mungkin salah satunya distrik berisik itu juga salah satu hal yang ingin lu lakukan gitu ya. Boleh cerita sedikit nggak tentang distrik berisik juga? Oh iya, distrik berisik itu berangkat dari ide dasar kecemasan. Kenapa aku bikin konten sih Mas? Cemas, resah karena tadi orang-orang tuh selalu mendiamkan kesalahan, ngediamin orang-orang elit atau pemangku kebijakan ya berbuat seenaknya aja, berbuat sesuai sesuka hati mereka. Ada hukuman tapi ya itu selalu dapat sesuatu yang bisa diringankan, dan kita tahu itu jahat tapi kita diam aja. Nah dari situ concernku tentang distrik berisik, bahwa kesalahan itu nggak boleh didiamkan, karena kapan kita diam artinya kita sedang terlibat di dalam lingkaran itu. Jadi ya aku mencoba membentuk anak-anak atau teman-teman yang ingin berisik, tapi ya kita coba kasih batas-batas untuk bersuara tadi, mau concern di lingkungan, pendidikan, sosial, politik, atau apapun itu, kita coba fasilitasi mereka di distrik berisik. Tapi mulai dari penemuan tentang sukanya apa sih, makanya selalu kita hadirkan figur-figur yang bisa dibilang udah menemukan tentang dirinya dan bisa menginspirasi banyak orang lah. Karena saya rasa sosok itu penting, dan bagaimana kita memaknai pengalaman seseorang itu juga penting. Kayak sampai hari ini aku kebentuk seperti ini karena punya sosok yang memang aku suka pelajarin. Sebut aja Mbak Najwa Shihab. Makanya positioningku hari ini, terus bagaimana memposisikan diri itu ya benar-benar sekagum itu dengan beliau. Jadi
dari situlah ide Distrik Berisik menghadirkan orang-orang yang berisik di segmennya dengan berisi untuk terus bisa menginspirasi banyak orang. Dan semakin banyak orang yang berisik, saya rasa ya semakin kesalahan itu nggak akan didiamkan sih. Karena kejahatan yang sesungguhnya bagi aku pribadi Mas ya ketika kita udah nggak peduli lagi dengan sekitar kita, padahal di depan mata ada ketidakadilan, kehancuran, kesewenang-wenangan segala macam, tapi kita memilih untuk bungkam atau diam. Itu kejahatan yang sesungguhnya sih.